Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang peristiwa viralnya mainan anak-anak lato-lato. Dari sisi spiritual, permainan lato-lato merupakan sebuah pertanda. Kalau di Jawa itu iki arep ana kedadian opo, akan ada kejadian apa dengan viralnya lato-lato. Sebenarnya permainan lato-lato ini sudah ada sejak zaman dulu. Bahkan pada zaman Majapahit itu juga sudah ada. Kalau dulu itu namanya etek-etek. Jadi bunyinya itu kan tek 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 semacam itu. Nah, kalau lato-lato itu bahasa Itali. Nah, peristiwa yang terjadi dengan viralnya lato-lato kalau zaman dulu, ini memang permainan lato-lato itu dimainkan oleh kelompok anak-anak, jadi ini berkelompok mainnya. Dan pada waktu itu ada kejadian memang yang meninggal pada permainan pada zaman Majapahit. Nah, ini mitosnya, orang yang meninggal itu ketika ada bunyi lato-lato dimainkan, ini arwahnya itu mencari orang tersebut, mendatangi orang yang bermain lato-lato. Kemudian di tahun 70 itu juga pernah viral. Dan biasanya, jadi ini ilmu titen, kembali lagi ilmu titen. Ini setelah kejadian tersebut terjadi peristiwa yang besar. Zaman penjajahan pun juga sudah ada 45 itu. Ini sebagai tanda, sebagai tanda. Kalau bunyi lato-lato dimainkan ini sebagai tanda bahwa ada musuh yang menyerang. Gitu. Nah, sekarang kita berbicara masalah pertanda. Apa yang akan terjadi ke depan dengan viralnya permainan anak lato-lato. Bahkan ini anak-anak memainkan, bahkan orang dewasa, tua semuanya memainkan. Coba kita berbicara masalah energi di alam ini. Bahwa semua yang ada di alam adalah sebuah energi. Pikiran kita juga sebuah energi, diri kita juga sebuah energi, alam sekitar entah itu tumbuh-tumbuhan, hewan, itu semuanya adalah sebuah energi atau sebuah daya. Sekarang, kalau Tuhan itu sudah menggerakkan pikiran anak-anak untuk memainkan lato-lato, akan terjadi sebuah energi. Akan terjadi sebuah energi, dan energi itu menggelubah. Karena apa? Dimainkan banyak orang sekarang. Ini adalah dua sumber kekuatan besar yang saling beradu. Nah, kekuatan yang satu dengan kekuatan yang lain yang sama besar dan diadu ini juga akan menimbulkan sebuah energi, sebuah benturan benda. Nah, benturan ini akhirnya menimbulkan sebuah gelombang besar. Jadi energinya menggelombang. Ini adalah pertanda alam sebenarnya. Jadi akan ada kekuatan besar yang saling beradu. Apakah pertanda geger gede? Saya jawab, ya. Dari kacamata spiritual bahwa permainan lato-lato ini adalah sebuah pertanda akan terjadinya peristiwa besar yang melanda Indonesia bahkan dunia. Karena ini nanti permainan lato-lato ini juga akan marak
tidak hanya di Indonesia, tetapi akan merambat ke belahan-belahan dunia yang lain atau negara-negara yang lain. Nah, benturan-benturan itu tadi atau kekuatan-kekuatan yang saling dibenturkan itu tadi, ini merupakan sebuah simbol akan adanya peristiwa besar, bisa dikatakan bencana ataupun bahaya besar. Nah, bahaya ini bisa terjadi antara alam dengan alam atau bencana alam. Makanya dimulai di tahun 2023 ini harus hati-hati sekali, kudu tetap eling lan waspada. Di samping itu juga peristiwa yang terjadi ini menyangkut masalah ekonomi, karena perekonomian dunia akan mengalami kemerosotan di tahun 2023 ini, maka nanti akan ada benturan-benturan ekonomi. Kemudian di bidang politik ini juga akan terjadi benturan-benturan. Maka panjenengan harus mencegah diri panjenengan jangan asal ikut, yang artinya panjenengan tidak boleh melok grubyuk ora genah rembug. Jadi jangan asal ikut-ikutan, karena tahun ke depan ini dan mulai tahun ini adalah sudah tahun politik di Indonesia. Pasti akan ada yang dibenturkan nantinya, entah itu antar sesama politikus, entah antar rakyat dengan pemimpin, entah antar agama dibenturkan dengan agama. Banyak sekali benturan-benturan politik. Nah, ini panjenengan harus berhati-hati, jangan asal ikut-ikutan, ojo melok grubyuk ora genah rembug. Kemudian kalau kita berbicara masalah energi lagi, terutama suara yang dihasilkan dari permainan lato-lato, ini adalah mengandung daya mistis, apalagi kalau dimainkan pada malam hari. Di Jawa itu ada pantangan-pantangan yang sebenarnya tidak boleh dilanggar. Contohnya, bersiul di malam hari saja itu tidak boleh. Jadi suara bersiul saja itu tidak boleh, karena akan mengundang makhluk halus. Nah, suara lato-lato ini juga mengandung daya mistis. Kalau kita mainkan pada malam hari, ini juga akan bisa mengundang makhluk halus. Atau energi dari alam gaib itu ketika nanti sudah bersatu dengan energi kita sebagai manusia, ini nanti juga akan terjadi benturan-benturan. Karena energinya ini ada yang positif, ada yang negatif, makhluk alam gaib itu. Makanya wajar nanti pikiran orang ini pada semrawut, pikirannya tidak bisa tenang. Makanya mulai saat ini kita semuanya harus berhati-hati, kudu tetap eling lan waspada, jaga diri kita bersama keluarga kita agar bisa selamat menghadapi tahun lato-lato atau tahun benturan yang terjadi. Ketika benturan ini betul-betul terjadi, ini banyak peristiwa-peristiwa lain yang juga akan muncul. Ya, contohnya bisa saja dengan benturan-benturan itu tadi akan timbul pembunuhan, akan timbul penculikan. Artinya memang bahaya-bahaya besar ini sudah mulai mengancam diri kita. Makanya kita harus berhati-hati di tahun 2023 ini. Ibaratnya
bunyi lato-lato yang dimainkan secara global, bahkan viral saat ini sebagai pertanda genderang dimulainya perang atau dimulainya benturan. Ya, jadi tetap kita jaga diri kita masing-masing, keluarga kita, saudara-saudara kita, tidak usah ikut-ikutan ya. Kalau memang betul-betul kita tidak tahu apa yang kita ikuti itu tadi, tidak boleh anut grubyuk ning ragena rembug ya. Jadi kita harus tetap tenang, tetap berdoa memohon keselamatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar peristiwa yang kurang bagus yang bisa saja melanda negara kita tercinta Indonesia ini tidak akan terjadi. Demikian bahasan kita kali ini. Semoga kita tetap eling lan waspodo dalam keadaan apapun. Mudah-mudahan kita, keluarga kita dan saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air ini selamat, tidak ada halangan suatu apapun. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.